Salam sahabatku dimanapun Anda berada. Saat ini kita sekarang berada di channel Evangelis Binsar Sirait. Kali ini saya ditemani oleh Pastor Kiki Ngopi. Iya, Tentunya Ngopi. Anda yang pernah mengikuti Facebook beliau, dia adalah pendiri, Salah satu, ya, founder Ngopi community Yang ada di mana, Pastor? di Jakarta. Yang ada di Jakarta. Sekarang situasinya sedang mau cari tempat baru, mau mulai lagi. Iya. Kita mau tanya-tanya dulu sama Pastor ini ya. Apa itu? Tentang komunitas ya? Tentang komunitas ngopi. Iya. Kita juga perlu saudara ketahui, Pastor Kiki ini adalah teman saya sudah lama tapi by online. Baru hari ini kami bertemu. Ini anugerah Tuhan luar biasa bagi kami. Dan di Dipertemukan suatu Tuhan Di mana jauh dari Jakarta? Iya. Jauh juga dari kota Medan kan? di tempat yang tepat, Iya. waktu yang tepat, saat yang tepat. Dan tempat yang sangat indah. Oh, dan tempat yang sangat indah. Jika Anda lihat Iya, di ini- belakang kami ini adalah Danau Toba ya. Di- Orang bilang kepingan surga. Terletak di seberangnya. Jadi di sebuah pulau ya? Iya. Pulau Samosir namanya ya? Ya, Pulau Samosir namanya Ambarita. Dan kita ada juga di hotel yang Iya. luar biasa. Iya, yaitu kalau Anda lihat, nah di sinilah hotel. ya. Tempat kami melakukan sidang sinode. Sidang sinode. Sidang sinode yakin. Yakin Yesus anugerah kebenaran. Jadi bukan secara kebetulan juga saat ini saya dengan Pastor Kiki ada di dalam satu payung yang sama. Iya, betul. Yaitu di sinode yakin. Ya, Yesus anugerah Yesus anugerah kebenaran Indonesia. Indonesia. Puji Tuhan. Yakin ya? Yakin. Kalau nggak yakin, Yakin dong. pindah keyakinan. Iya, yakin. Karena Yesus Ya, satu-satunya puji Tuhan. adalah sumber kehidupan kita ya. Anugerah, kita hidup karena anugerahnya. Amin, amin. Jadi apa yang mau ditanya Bro nih tentang Jadi komunitas begini, kalian? saya sangat tertarik dengan Pastor Kiki ini. Dulu masa-masa berapa tahun yang lalu ya Pastor, sebelum Covid ya? Iya. Jauh sebelum Covid, ada kurang lebih 10 tahun atau 8 8 tahun. tahun Nah, lah. 8 tahun yang lalu ya. Iya. Dulu Pastor Kiki ini sangat gencar sekali memberitakan kabar baik tentang Yesus. Ya. Yesus Iya. dan anugerahnya Sebagai sumber sebagai pemberitaan. sumber pemberitaan. Apa yang membuat ditaruhkan Tuhan dalam hati Pastor Kiki itu sehingga bisa menciptakan suatu komunitas dengan mengumpulkan banyak orang mengabarkan kabar baik? Apa yang membuat itu terjadi, Pastor? Karena pada waktu itu saya mengalami satu kekeringan di dalam berkristen ya, mengikut Tuhan. Mengalami satu kekeringan yang saya juga pertanyakan, kenapa kok saya tiba-tiba hilang bergairah melayani pekerjaan Tuhan pada waktu itu ya. Saya merasa apa yang saya lakukan tuh berjalan di tempat, bahkan mundur. Itu membuat saya memutuskan satu titik, saya memutuskan untuk berhenti dari semua pelayanan kegiatan saya, entah itu dimanapun saya berada waktu itu. Nah, pada saat kekeringan itu membuat saya kembali merenung dan bertanya, apakah saya ada yang salah nih dengan pemahaman saya gitu ya? Oh, gitu ya. Iya, ada yang salah, Bro. Kering gue. Jadi satu hari saya bilang sama istri, sudahlah, saya mau mundur aja dari gereja, dari tempat di mana saya membangun pelayanan gitu ya. Saya mulai berpikir seperti itu. Tapi saya percaya tuh Tuhan ternyata di luar apa yang saya bisa pikirkan gitu ya. Dengan cara Dia. Jadi saya dibuka sesuatu sama Tuhan. Iya. Yaitu ketika saya menemani istri ke toko buku, saya tanya, buku yang paling laris itu apa? Oh iya. Yang sedang apa namanya, kalau sekarang viral. Dikasihlah sebuah buku nih Pak, ini cuma satu buku dan sampulnya sudah terbuka. Tinggal satu-satunya, dan bagusnya buku itu sudah terbuka. Anda tahu apa isi buku itu? Iya, betul. Ketika saya buka halaman pertama, ya bagus saya buka halaman pertama, itu menjawab apa yang saya renungkan. Oh iya. Kenapa saya menjadi seperti kering, tidak bergairah, mengalami banyak hal lah, tekanan waktu itu membuat saya udahlah, saya tidak mau lagi main gereja-gerejaan. Seru ya? Seru. Tahu nggak apa buku itu? Apa itu? Buku itu menjawab, ternyata yang menyebabkan saya begitu, buku itu memberikan jawaban apa? Kekristenan bukan tentang apa yang kamu harus lakukan buat Tuhan. Selama ini saya berpikir hidup saya, kekristenan saya melayani, Kita saya untuk Tuhan, berpuasa, gitu ya? Oh, iya, mencari iya. jiwa-jiwa, berpikir buat Tuhan. Dengan itu kita layak gitu ya? Ya, dan capek, Bro. Ternyata itu yang membuat saya letih, capek. Iya. Punya beban yang
Menurut saya sebetulnya salah. Iya ya. Ternyata buku itu menjawab. Dia bilang kekristenan bukan tentang apa yang kamu harus lakukan buat Tuhan, tetapi yang apa? Wow, apa yang Yesus lakukan buat kamu? Yes. Di atas kayu salib buat kamu. Amin. Itu kalau boleh kita jadi penasaran ini guys. Itu ya kalau boleh kita tahu buku apa itu yang dibaca Pak Kiki sehingga begitu luar biasa membara Itu buku. dengan itu. Itu Kabar judulnya baik Destiny to Reign. Oh, Right, ya artinya. Cuman saya nggak sebut nama penulisnya lah, yang nggak iya, enak iya. ya. Karena gara-gara buku itu, gara-gara saya memberitakan kabar baik, Iya, banyak iya. orang bilang komunitas saya itu hyper grace. Hyper Grace. Saya juga bingung, mana mungkin kita bisa hyper grace sama Tuhan? Yang ada Tuhan hyper sama kita. Yes. Manusia Betul. penuh egois, keterbatasan dan lain sebagainya, kelemahan, keinginan, daging yang masih kuat. Bagaimana kita bisa hyper grace sama Tuhan? Iya, Yang iya. kita, yang hyper benar adalah Yesus yang mau mati buat orang-orang double kayak kita semua Iya, ini. iya. Dipilih Tuhan, bahkan diberikan pengalaman dengan Dia, kasihnya yang dalam. Jadi saya juga bingung ketika kita memberitakan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, Iya. kasih yang begitu dalam yang nggak Iya. bisa diukur kata Paulus ya. Tapi kita dibilang sesat. Wow. Jadi saya punya satu motivasi. Iya, iya. Saya membuka komunitas itu, saya lahir baru, Oh, saya siap. punya semangat baru, dan yang ajaib Tuhan mengirimkan orang-orang yang resources yang sama dengan kita. Oh, haleluya. Dan dengan ajaibnya Heeh. Tuhan mengirimkan orang-orang yang letih lesu, orang yang udah capek main gereja-gerejaan, Oh, main yang gereja-gerejaan udah ya. agama-agamaan capek, dan dikirimkan ke Iya, kita. iya, iya. Jadi sahabat, dan kami berjalan bersama di sana di komunitas itu. Jadi kesatuannya luar biasa. Amazing. Amazing. Semangatnya itu juga Iya, luar biasa ya. karena kesadaran bahwa kita itu dikasihi, diterima bukan karena kita yang Yes. yang berjuang, yang Iya, hebat. Ya, tapi tentunya setelah kita menyadari kasih Tuhan yang begitu dalam, malah membuat sesuatu dari dalam keluar kita. Semangat itu tiba-tiba mengalir sendiri melihat orang-orang yang babak belur itu, orang-orang yang hancur itu. Sekarang kita bisa berbeda melihatnya. Iya. Yaitu dari kacamata kasih Tuhan itu. Iya, iya, Jadi iya. orang-orang yang datang kepada kami itu yang tentunya dengan bermacam karakter, yang aneh-aneh, tapi aneh. Kami bisa bergaul, kami bisa berteman, kami bisa membangun hubungan. Iya, iya, iya. Dan tanpa disadari mereka itu berubah. Nah, komunitas ngopi itu tiba-tiba didatangi oleh banyak Artinya, orang itu. Dari apa yang pastor dapatkan terjadi perubahan pola pikir ya pastor. Pak, dalam diri saya. Iya. Dalam diri Yang saya. tadinya kita seolah-olah fokus kepada diri kita sendiri, buatan kita seperti buat Tuhan, ternyata terbalik sama sekali ya. Tuhan yang memberikan dirinya kepada kita. Iya. Dan jangan lupa pastor, sampai saat ini masih banyak orang yang memiliki pemahaman yang demikian. Ya capek. Capek, Bro. Sesuatu yang kita paksakan itu awalnya sih oke. Iya, iya. Berpuasa, dan saya harus disclaimer dulu, berpuasa bukan nggak penting, itu pribadi masing-masing. Tapi yang saya tahu itu kan membuat saya capek karena mengejar sesuatu yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan buat kita. Dia sudah di dalam kita cari lagi Betul, jauh-jauh. betul. Jadi perlu kita luruskan juga nih pastor supaya jangan orang salah menangkapnya ya. Pelayanan itu bagus, berpuasa itu bagus, tapi dengan pemahaman yang benar. Ya. Anda berpuasa, Anda berdoa keliling, Anda bukan supaya layak, Iya. tapi karena Tuhan sudah melayakkan kita, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita bersyukur dengan doa. Dan saya dibilang sesat ketika saya bilang berkata gini, Oh. kalian baca firman, kalian berpuasa, kalian berdoa, berpikir semakin Anda lakukan itu, Tuhan lebih sayang sama lu ya. Saya ngomong, enggak. Justru ketika kita baca firman, rajin berdoa, baca, melayani pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, sebetulnya bukan membuat Tuhan tambah sayang sebetulnya, harusnya. Yang ada kita yang tambah mengerti isi hati Tuhan dan tambah mengasihi Tuhan dan mampu mengasihi sesama kita. Begitu ya. Iya dong. Kita memuji Tuhan, menyembah, itu sebetulnya kita sedang reparasi dari dalam oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, melalui Roh Gitu Kudus. ya. Sehingga kita itu keuntungannya buat kita. Jadi saya ingin banyak tahu ini tentang komunitas ngopi ini dulu. Dulu itu kan berbentuk komunitas ya. Komunitas. Artinya ada pertemuannya seminggu sekali atau Seminggu gimana? sekali. Seminggu sekali ya. Dan tugas kami juga tidak pengen tambah jemaat, nggak pengen, apalagi mencuri jemaat, memindahkan jemaat, karena kami punya konsep kalau mau bangun gereja ya silakan aja, tapi biarlah lu bangun sendiri di atas batu karang,
bersama Tuhan. Jangan pindahin jemaat. Ya, Cuma nggak ada di pikiran kami tuh untuk pindahkan jemaat. Yang ada kami mencari berteman dengan orang-orang yang sudah, saya rasa kita sama-sama tahu lah, di daerah kota itu atau di daerah Mangga Besar Jakarta itu, wah itu banyak orang-orang yang terluka lah, tanda kutip. Saya nggak ngomong yang aneh-aneh dah, tapi yang terluka lah. Karena orang terluka itu cenderung melukai, bro. Kalau you ada di lingkungan orang yang terluka, itu akan melukai Anda, dan akan melukai orang-orang sana. Nah, orang-orang yang terluka itu hanya bisa diubahkan oleh anugerah Tuhan, dan itu bisa mereka terima atau mereka lihat lewat diri kita nih yang sudah diubahkan Tuhan. Tentunya waktu ketika pastor melakukan komunitas ngopi, ngobrol papi surgawi, Ya, tentunya kan ada pro dan kontra di sana, pastor. Gimana Banyak. tuh menghadapi pro dan kontra itu? gini, kalau kita dengerin omongan orang, susah itu, dan kita respon dengan emosi, Iya. itu merugikan kita. Iya. Makan energi, dan energi itu menghilangkan sukacita. Energi yang terbuang sia-sia itu akan melemahkan tubuh kita dari dalam. Dan bagi kita yang sudah memahami anugerah, Injil anugerah, atau mengalami kasih Tuhan yang dalam itu, udah memahami bahwa mereka pun orang-orang yang terluka juga, butuh anugerah Tuhan juga. Ya kan? Jadi sebenarnya anugerah ini sebenarnya sedikitnya perbedaannya dengan pemahaman yang lama ya. Nama Kalau yang lama kan dia menganggap dengan perbuatannya dia layak. layak. Nah, tapi ini kan konsep Taurat ini, Pak ya. Taurat. Konsep Taurat ya. Iya, betul. Dia mencoba dengan kemampuannya Atau agama lah gitu. agamawi lah ya, Agama, dengan agama. kemampuannya supaya Tuhan layak. Nah, kalau dia gagal maka itu kutuk. Itu kan Taurat. Ya. Berkat kutuk ya kan. Kalau Ya. dia berhasil, Nah. dia diberkati. Celakanya Celaka. orang-orang kita masih berpikir seperti itu, dan tanpa disadari dia kelibas di dalam pola pikirnya sebagai sebuah agama, yaitu manusia berusaha mencari Tuhan. Sementara kekristenan terbalik. Iya. Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Iya. tinggal di tengah-tengah kita, Iya. dan dia memahami banget situasi hati manusia yang lemah ini, yang dalam kondisi sebetulnya orang berdosa nggak bisa mencari Tuhan. Dia yang mencari kita. Dia yang mencari kita. Itu kekristenan. Nah, tapi sekarang belum banyak orang memahami ini, Pastor. Bagaimana kita bisa mengabarkan kabar baik ini kepada banyak orang supaya banyak orang ini bisa memiliki pemahaman yang benar tentang keselamatan yang sesungguhnya. Ajaibnya, lewat waktu kan terjadi COVID. Ya, Terjadi COVID. Di mana manusia disadarkan bahwa usahamu, sikap rohanimu, gereja tutup semua, ya, Zoom dimulai. Tetapi kalau kita ikutin Zoom itu lama-lama berkurang. Kenapa? Karena manusia itu butuh komunitas, butuh diskusi, butuh berdebat, butuh sentuhan, entah sentuhan fisik tapi sentuhan hati. Makanya begitu ini mereka banyak yang diubahkan, bahwa sadar mereka nggak mampu, kan COVID situasinya nggak bergerak. Tapi kalau kita sudah lewat, justru Tuhan itu memakai situasi itu. Ternyata kita baru tahu tangan Tuhan itu nggak kurang panjang menolong anak-anak Tuhan loh. Iya. Sekalipun saya nggak menyangkali bahwa karena COVID banyak orang anak-anak Tuhan juga susah. Iya. Tapi kalau bagi orang yang tertentu, mereka sadar tangan Tuhan tuh nggak tinggalin kita. Gitu. Jadi Luar memang biasa. luar biasa ya, Pastor ya. Kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan itu ya. Kasih Tuhan. Karena kekristenan itu nggak bisa jauh dari anugerah, dari kasih Tuhan yang dalam itu. Iya. Dan kita perlu pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Iya. Bagaimana kita hidup di tengah serigala menekan kita, kalau kita tidak menyadari ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang dia bilang jangan takut, jangan khawatir, nggak akan sedetik pun dia meninggalkan kita. Amin. Kalaupun di tengah serigala. Yes. Itu pemaham nggak gampang Nggak, kalau kita nggak ngalami dia pribadi. Iya, betul. Betul ya. Iya. Saya juga punya pengalaman ini, Pastor. Nah, bagi-bagilah. Saya juga dulu kan hidup di bawah Taurat ini, Pastor. Oh, zaman awalnya ya. Sebelum saya dipertemukan Tuhan dengan dengan pengajaran kasih karunia ini. Oh, sebelum diangkat selubungnya ya. Sebelum diangkat selubungnya, Iya. sebelum saya memahami kasih karunia itu, dulu Bahwa saya kekristenan itu adalah semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan ya. Iya, sebelum itu, dulu saya pikirkan oleh karena kita. Ya. Saya dulu hidup di bawah Taurat. Gitu. Dulu kalau kami, Pastor,
Apa yang ada di Taurat itu nggak ada pada kami. Misalnya nggak boleh makan yang haram. Oh gitu. Hari Wow. Sabat nggak boleh keluar. Wah, sampai dalam begitu. Betul. Ibadah itu nggak boleh pakai sepatu. Waduh. Karena kasut harus ditanggalkan. Waduh, gua nggak mau ngomong Cino. Sedalam itu loh, Pastor. Waduh. Istriku perempuan nggak boleh pakai celana dong. Oh iya. Nggak panjang, harus pakai rok kemana-mana. Iya, iya. Sampai sejauh itu, Pastor. Jadi pada waktu itu ya begitulah. Nah, tapi apa yang terjadi? Hidup di bawah Taurat kan pasti gagal. Pasti. Karena gini, Taurat ini itulah yang belum saya pahami dulu. Saya pikir dengan hidup di bawah Taurat ini sudah sempurna hidup, ternyata tidak bisa. Karena Taurat ini adalah satu dilanggar dari semua iya. firman Tuhan. Taurat itu sudah menyalanggar kepada keseluruhannya. Nah, tapi ya seiring dengan waktu akhirnya saya dipertemukan Tuhan dengan orang yang tepat, waktu Iya. yang tepat, dengan Pastor Raja Amin. Iya, iya. Beliau ya. Beliaulah yang mengabarkan kabar baik tentang keselamatan itu. Iya. Akhirnya Disingkapkan oleh waktu ya. disingkapkan oleh waktu. Dan saya langsung tangkap, Pastor, karena saya sudah mengalami bagaimana Taurat hidup di bawah Taurat Sorry, itu. jadi ini bukan Kristen Progress ya. Karena gini, Taurat itu menurut saya hanya cocok buat anak kecil. Iya, betul. Lalu kita ajarkan anak kecil kasih karunia anugerah, Heeh. dia seenak-enaknya bro, Iya. hantam sana hantam sini. Itu kelemahannya kalau kita bicara kasih karunia kepada anak-anak kecil. Tapi anak kecil itu hukum Taurat itu berlaku buat anak-anak kecil. Iya. Anak kecil nggak tahu kalau sikat gigi sehari harus 3 kali, dia nggak tahu manfaatnya. Iya. Harus kita kasih tahu. Betul. Atau kita tegur dia, jangan Betul. lewati langgar Iya, itu, lu betul. akan celaka. Tapi setelah akhir balik, Akhir balik nggak perlu. Nah, kita baru diberitakan. mengerti tentang kasih karunia. Apa kamu, ya kan? Itulah alasannya, Pastor, kenapa setelah saya terima kabar baik tentang keselamatan Kristus, Injil ya. Kristus ini, ternyata bukan kita kepada Tuhan, tapi Tuhanlah Oh. yang berkorban untuk kita. Itu makanya saya gencar sekali terus sekarang hampir setiap hari saya sampaikan terus kabar baik kepada banyak orang melalui melalui ini ya. iya, channel ini. Ya, luar biasa. Saya lihat juga luar biasa. Iya. Nah, mudah-mudahan nih diskusi kita ini banyak teman-teman kita nanti akan bertanya nih. Iya. Bertanya, oh bedanya apa? Ya. Siap-siap bro ya. Siap-siap. Tapi saya percaya orang Kristen zaman sekarang sudah jauh lebih dewasa. Iya. Bisa memahami karena banyak pertumbuhan gereja kan. Iya. Ya banyak gereja. Mudah-mudahan. Dan firman Tuhan kan digenapi di akhir zaman, kan orang kan akan banyak mengalami kehausan ini. Ya, Seperti yang kita bilang tadi, Pastor, orang sudah capek capek betul. dengan agamawi. Betul, main agama, bukan kita menyalahi agama Bukan ya, menyalahi sama agama. sekali. Kita berdua sangat menghargai orang beragama Iya, ya. betul, betul. Karena tanpa agama banyak kan ketidakteraturan, Iya, betul, betul, ya. betul. Tetapi bagi orang yang sudah lama main agama dewasa, percaya saya, dia akan ditemukan oleh anugerah Tuhan. Iya, betul. Jadi sekarang pola pikir saya jauh berubah. Oh, izinkanlah mereka hidup di dalam hukum-hukumnya. Karena Iya. mereka masih butuh. Heeh. Tapi saya berdoa buat teman-teman yang sudah mulai mengerti, ya mungkin kita bisa diskusi sama-sama bagaimana kasih anugerah Tuhan itu kita bisa alami pribadi demi pribadi. Iya. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, ini adalah kesempatan yang baik dianugerahkan Tuhan kepada kita, bisa bertemu dengan Pastor Kiki yang sebenarnya susah kalau bertemu. Ya, nggak susah juga karena jauh ya. Karena jauh. Satu di Medan, Satu di Jakarta. Dan ini adalah Dan bertemu di Samosir. Iya, bertemu di Samosir. Sebuah tempat yang indah. Kepikiran surga kata orang-orang ya. Iya, tempat wisata mancanegara di tempat ini. Salah satu yang menjadi target pemerintah untuk destinasi ya. Destinasi ya. Wah, luar biasa ini tempat. Jadi, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, memang diskusi kita sangat singkat, tapi saya percaya boleh ini memberkati buat kita semua. Di lain waktu kesempatan juga kita akan terus melakukan diskusi-diskusi dengan Pastor Kiki, dengan teman-teman yang lain. Ya, kita boleh berbagi kabar baik Ya, lah. kalau Bapak Ibu teman-teman diberkati oleh diskusi ini, nanti kita lanjut mungkin lewat Zoom, lewat apa. Siap. Betul ya bro ya? Siap. Nggak dibatasi oleh Tidak dibatasi ruang dan oleh waktu. ruang dan waktu. Zaman sekarang ya. Siap. Karena zaman sekarang kan zamannya digital ya. Betul. Oke. Baik saudara pemirsa, sampai di sini diskusi kita. God bless. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke bro. Thank you, Oke, bro. thank you. Thank you bro. Makasih Pak Terima kasih sama-sama. buat diskusinya. Siap.